Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eni Marisa. Saya merupakan pengawas bibit ternak ahli pertama di UPTD Balai Benih Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pembuatan silase. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, ada lebih baiknya kalau kita melakukan persamaan persepsi. Nah, di mana ketersediaan pakan itu mempengaruhi keberhasilan usaha peternakan. Kalau dipersentasekan sebesar 70%. Sehingga pakan harus dipastikan tersedia sepanjang tahun, baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Nah, Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki dua musim, musim hujan maupun musim kemarau, itu tentunya sangat mempengaruhi ketersediaan pakan. Di mana pada saat musim hujan, ketersediaan pakan di alam itu banyak dan berlimpah. Namun sebaliknya, pada saat musim kemarau, ketersediaan hijauan kita mengalami pengurangan atau sedikit. Sehingga bagaimana PR-nya di sini? Kita menyimpan bahan pakan kita yang tersedia di musim hujan untuk bisa digunakan pada musim kemarau. Nah, untuk PR ini bisa kita jawab dengan melakukan mengimplementasikan teknologi pengolahan hijauan. Yaitu salah satunya di sini adalah dengan melakukan pembuatan silase. Nah, Bapak Ibu, silase adalah awetan pakan karbohidrat dari fermentasi tertutup atau anaerob, yang artinya tidak ada udara di dalamnya. Manfaat silase ini yaitu mengawetkan pakan ternak sumber karbohidrat seperti rumput, jerami padi, jerami jagung, pelepas sawit, dan lain sebagainya. Dibuat saat jumlah melimpah untuk digunakan saat sulit makanan. Ini seperti yang kita bahas di awal tadi. Yang ketiga adalah meningkatkan kandungan nutrien dan palatabilitas dari hijauan itu sendiri. Nah, tadi kita sudah tahu apa arti dari fermentasi, manfaatnya seperti apa. Sekarang bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, langkah pertama tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ini adalah gambar-gambar dari alat dan bahan yang kita perlukan, Bapak Ibu ya. Nah, alat dan bahan ini sangat gampang, mudah untuk kita temui sehari-hari di sekitar kita. Bahannya ada rumput gajah, molases, E4, garam, dedak. Sedangkan alat-alatnya seperti mesin chopper, sekop, plastik PE, dan tali ikat. Untuk mesin chopper ini digunakan apabila kita mempunyainya. Kalau tidak, bisa kita gunakan arit atau sejenisnya. Nah, sekop ini digunakan untuk mencampur bahan pakan. Kalau kita memang punya alat yang namanya mixer horizontal, itu bisa kita gunakan. Dan lebih efisien untuk membuat silase ini. Namun jika tidak, cukup dengan menggunakan sekop. Plastik PE ini adalah wadah untuk kita menaruh campuran bahan pakan kita sebagai tempat terjadinya fermentasi silase ini. Nah, kenapa kita pilih plastik PE? Karena plastik ini mudah untuk kita dapatkan dan secara harga juga cukup ekonomis dibandingkan dengan drum ataupun membuat silo yang khusus untuk penyimpanan. Tapi kalau memang dananya ada, silahkan untuk menggunakan drum ataupun membuat silo khusus untuk penyimpanan. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke langkah kedua, yaitu pencacahan hijauan. Hijauan yang kita panen itu biasanya berukuran besar, sehingga perlu kita kecilkan dulu partikelnya dengan menggunakan chopper ataupun menggunakan arit atau sejenisnya. Kemudian pada step ketiga adalah pencampuran bahan pakan, di mana rumput yang sudah dicacah dengan ukuran kecil itu dibentangkan di permukaan yang datar, kemudian kita campurkan dedak di sana. Dedak itu kita gunakan 10% dari pencampuran. Misalnya kita ingin membuat fermentasi sebanyak
100 kilo, maka dedek yang kita gunakan adalah 10 kilo. Nah, seperti itu. Lalu untuk molasses, E4, dan garam itu kita larutkan terlebih dahulu di dalam air, kurang lebih 10 liter, lalu kemudian kita siramkan di campuran bahan pakan tadi sampai diaduk-aduk sampai kita dapatkan pencampuran yang rata atau homogen. Campuran yang rata dan homogen kemudian disimpan di dalam plastik PE dengan cara memadat-madatkan sampai dengan terisi penuh dan ditutup rapat dengan tali seperti itu. Kemudian kita simpan, taruh di tempat yang aman, tidak terkena air ataupun udara. Nah, kapan kita bisa memanen silase? Silase ini paling cepat dipanen pada umur 21 hari atau 3 minggu seperti itu. Tapi kalau kita ingin memanennya dalam jangka waktu yang lebih lama, misal kita membuat di musim hujan lalu memanennya di musim kemarau, tentu saja bisa seperti itu. Tapi kalau memang kita dapat kendala dalam waktu dekat ini tidak bisa mencari hijauan karena ada acara keluarga ataupun ada hal-hal lain yang menghalangi kita untuk mengarit seperti itu, kita bisa menggunakan silase yang telah kita buat. Syaratnya adalah umur silase sudah 21 hari atau 3 minggu. Nah, fermentasi kita bisa dikatakan berhasil atau silasenya bisa berhasil apabila dia bentuknya masih utuh, berbau harum khas fermentasi, tidak berbau busuk, tidak berlendir, tidak berjamur, dan berwarna hijau kekuningan. Silase juga dapat langsung diberikan pada ternak dengan terlebih dahulu diangin-anginkan selama 1-2 jam. Nah, catatan tambahan ya Bapak Ibu peternak sekalian, kalau memang ternak kita itu tidak pernah dikasih pakan fermentasi sebelumnya, maka kita bisa memberikan dalam jumlah yang sedikit dahulu di pagi hari. Lalu kemudian diberi pakan seperti biasa, pada hari berikutnya bisa ditambahkan lagi jumlah silasenya kita berikan, ditambahkan lagi terus tiap hari sampai bisa kita berikan sepenuhnya silase. Jadi jangan langsung ternaknya yang belum pernah makan silase dikasih 100% silase. Nah, itu jangan karena dikhawatirkan lambungnya kaget seperti itu, pencernaannya kaget karena memang silase itu kondisinya asam seperti itu ya. Nah, diharapkan kalau kita pemberiannya sedikit, maka pencernaannya juga dapat beradaptasi. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah video pembuatan silase. Jadi video ini saya ambil sendiri linknya dari video yang saya unggah di YouTube. Ini untuk linknya. Tadi sempat berapa kali take tidak bisa dibuka videonya, tapi semoga yang kali ini bisa dibuka. Jadi supaya ada gambaran seperti apa sih pembuatan silase yang ada di UPTD Balai Benih Pertanian. Tentunya ini tidak bisa saya bilang pembuatannya yang terbaik, namun bisa bisa kita ikuti gitu karena cara-caranya dan alat bahannya juga sederhana. Ini sepertinya agak kesulitan untuk memutarnya. Kalau memang tidak bisa kita putar saat ini, bisa nanti Bapak Ibu lihat sendiri di link YouTube yang saya bagikan. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya tentang pembuatan pakan silase. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran yang membangun, saya membuka kesempatan yang sebesar-besarnya dengan menambahkan komen di kolom komentar seperti itu. Nah, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.